Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan buat kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kurnianya kepada kita semua. Salawat biringan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati para Dewan Penguji, saya Muhammad Hafiz Asyidiki, BP 15 10 11 52 610504 akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Perhitungan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset atau DPPKA Kota Bukit Tinggi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Baiklah, saya akan masuk kepada latar belakang masalah. DPPKA Kota Bukit Tinggi merupakan dinas yang mengelola keuangan dan aset daerah, di mana keuangan tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipesahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya. Dalam menjalankan kegiatannya, DPPKA Kota Bukit Tinggi masih menggunakan sistem manual. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mencoba merancang sebuah sistem perhitungan pajak reklame, di mana pada perhitungan sebelumnya sistem tersebut masih dilakukan secara manual. Selanjutnya saya masuk kepada permasalahan masalah. Didasari pada data dan informasi yang ada pada DPPKA Kota Bukit Tinggi, permasalahan yang sedang dihadapi adalah: 1. Bagaimana merancang sistem informasi perhitungan pajak reklame pada kantor DPPKA Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, bagaimana merancang database menggunakan database MySQL yang baru agar data yang disimpan lebih aman dan mempermudah untuk mengelola data. Yang ketiga, bagaimana sistem baru yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dapat menjamin keakuratan informasi dan mempermudah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah hipotesa. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka hipotesis yang mungkin dapat mengatasi kelemahan yang ada yaitu diharapkan: yang pertama, diharapkan sistem yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dapat mengatasi permasalahan dalam proses perhitungan pajak reklame. Yang kedua, diharapkan database yang baru dapat menyimpan data lebih aman dan dapat mempermudah pengelolaan data. Yang ketiga, diharapkan sistem yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dapat menjamin keakuratan informasi serta membantu dalam mengambil keputusan. Selanjutnya saya akan masuk pada ruang lingkup permasalahan. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam skripsi ini, maka diterapkan batas-batas terhadap sistem yang akan diteliti. Adapun batas-batas yang dimaksud adalah hanya membahas masalah proses perhitungan pajak reklame pada kantor DPPKA Kota Bukit Tinggi. Di sini saya akan masuk kepada use case diagram. Use case diagram saya terdiri dari dua aktor. Yang pertama ada aktor admin dan karyawan. Antara kedua aktor ini sama-sama dapat mengakses semua yang ada di programnya. Yang pertama login, yang kedua perusahaan, yang ketiga area, yang keempat departemen, yang kelima golongan, yang keenam ada input periode, dan yang ketujuh ada input pajak. Selanjutnya saya masuk kepada activity diagram admin dan karyawan. Di sini terlebih dahulu admin harus login. Di login ini maka akan proses dan si admin bisa mengakses input data perusahaan, bisa menginput data area iklan, bisa menginput jenis departemen, bisa mengakses input periode iklan, dan bisa mengakses input pajak perusahaan. Selanjutnya ada kelas diagram. Di sini terdiri dari 5 tabel, yakni ada user, perusahaan, area, pajak, dan periode yang saling berhubungan. Di sini user sebagai kepalanya bisa menghubung perusahaan, area, pajak, dan periode. Di perusahaan bisa mengakses ke user dan ke pajak. Dari periode bisa mengakses ke user dan pajak. Dari area bisa mengakses ke user dan pajak. Selanjutnya kesimpulan. Dari uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya aplikasi sistem informasi perhitungan pajak reklame menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, pegawai DPPKA Kota Bukit Tinggi dapat dengan mudah mengelola data pajak reklame dan proses pengolahan data akan lebih cepat dan akurat. Yang kedua, dengan pengoptimalan pemakaian komputerisasi dalam pengolahan data akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja sehingga mempercepat laju kegiatan perhitungan pajak reklame di kantor DPPKA Kota Bukit Tinggi. Yang ketiga, sistem yang baru ini mampu melakukan perhitungan terhadap biaya pajak reklame yang harus dikeluarkan oleh pemohon.
Yang keempat, keamanan data dapat lebih terjamin dengan menggunakan sebuah database sehingga informasi dan laporan dapat diketahui lebih cepat, akurat dengan menggunakan sistem komputerisasi yang optimal. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, sistem informasi perhitungan pajak Klami ini bisa menjadi salah satu solusi yang efektif dalam meningkatkan kinerja kantor DPPKA Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, dengan penerapan sistem baru ini, maka terlebih dahulu harus dilakukan penyesuaian dengan sistem yang ada atau sistem yang sedang berjalan sehingga terasa keunggulannya dan kelebihannya dengan sistem yang ada saat ini. Yang ketiga, dalam menerapkan sistem komputerisasi sebaiknya didukung oleh perangkat yang memadai, baik dari segi manusia atau brainware maupun bagi peralatannya atau software dan hardware. Yang keempat, perlunya pendekatan pengembangan dan pemeliharaan terhadap sistem di mana yang akan datang untuk menjaga kelangsungan hidup sistem tersebut. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjalankan hasil program saya. Di sini adalah tampilan home-nya yang harus terlebih dahulu login. Di sini kita akan mengisikan username adalah admin. Kita login sebagai admin. Lalu mengisikan passwordnya. Klik login. Baiklah, ini adalah tampilan dari menu admin. Di sini ada menunya master, pajak, dan laporan. Di menu master ada submenu yaitu perusahaan, area, departemen, SPTPD, SKPD, objek pajak, dan user. Terlebih dahulu kita menginputkan perusahaan. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu. Kita buat ID perusahaan misalnya 0001. Nama perusahaan PT DR Group. Nomor rekening kita isikan terlebih dahulu nomor rekeningnya. Ini nomor rekening contoh. Lalu kita klik simpan. Maka data otomatis telah tersimpan di sini. Lalu kita masuk ke area. Di area kita terlebih dahulu menambahkannya. Area yang pertama bisa kita isi contohnya Lubek. Nama areanya Lubuk Begalung. Kita simpan. Maka akan tampil di dalam laporan. Lalu kita menginputkan periode. Di sini periode karena pajaknya 1 tahun, maka kita masukkan periodenya terlebih dahulu. Contohnya period 001. Kita inputkan terlebih dahulu tanggalnya, tanggal awal pemasangan reklame, kemudian akhirnya, akhir dari pemasangan reklame. Karena jangkauannya 1 tahun, kita buat tahun 2021. Lalu ini adalah tanggal efektif untuk pemasangan reklamenya. Lalu kita klik simpan. Maka akan tampil di laporan ini. Selanjutnya kita akan menginputkan pajaknya. Di sini saya akan menginputkan pajaknya. Terlebih dahulu kita memasukkan periodenya. Terus ID perusahaan. Nama perusahaannya tadi PT DR Group. Jenis iklannya adalah reklame. Jumlah papan reklamenya ada 1. Kemudian lama pemasangan reklamenya adalah 1 tahun. Jadi di sini kita menginputkan berapa biaya pajak reklamenya. Kemudian di sini ada STPD, SKPD, SKPDT dan SKPDKB, kemudian SKPDLB. Karena ini kosong, karena data aslinya memang kosong.
Kemudian kita masukkan pajak kotor. Misalnya pajak kotor itu 500.000. Dan masukkan pajak bersihnya. Dari yang di atas ada 2 juta, kemudian pajak kotor 500 menjadi 1.500.000. Kemudian kita lakukan simpan. Dan berhasil. Kemudian kita lihat laporannya. Ini adalah hasil laporan pajak. Maka jika Ketua Dinas Pajak ingin meminta laporan, maka bisa langsung dicetak. Dan ini hasil cetakannya. Dan ini hasil laporan pajaknya. Baiklah, sekian hasil skripsi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.